Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang laki-laki 40 tahun sudah 3 bulan dirawat di RSJ dengan keluhan sering menyendiri, kontak mata kurang dan sering tertawa sendiri. Berdasarkan pengkajian, kondisi pasien saat ini sudah kooperatif, orientasi realita pasien baik, mau diajak berkomunikasi dengan perawat walaupun singkat, akan tetapi pasien belum mau berkomunikasi dengan orang lain. Apakah jenis terapi aktivitas kelompok yang tepat untuk pasien? A. Terapi aktivitas kelompok sosialisasi. B. Terapi aktivitas kelompok realita. C. Terapi aktivitas kelompok persepsi sensori. D. Terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori. E. Terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi. Jawaban A. Terapi aktivitas ke kelompok sosialisasi. Pembahasan. Terapi aktivitas kelompok sosialisasi untuk pasien dengan menarik diri yang sudah sampai pada tahap mampu berinteraksi dalam kelompok kecil dan sehat secara fisik. Kata kunci pada kasus di atas adalah pasien dengan masalah isolasi sosial dan sekarang kondisi pasien saat ini sudah kooperatif, orientasi realita pasien baik, mau diajak berkomunikasi dengan perawat walaupun singkat, akan tetapi pasien belum mau berkomunikasi dengan orang lain. Maka terapi aktivitas ke kelompok yang tepat untuk pasien adalah terapi aktivitas ke kelompok sosialisasi. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di RSJ. Merasa letih, lemah, nampak pucat, detak jantung teraba cepat. Pasien didiagnosa HIV atau AIDS. Respon pasien setelah mendengar hal tersebut langsung menangis. Ia mengatakan tidak percaya. Ini tidak mungkin terjadi pada saya. Apakah fase kehilangan pada kasus di atas? A. Anger. B. Denial. C. Depresi. D. Bargaining. E. Acceptance. Jawaban B. Denial. Pembahasan. Ada 5 fase kehilangan. Di antaranya yaitu 1. Fase denial. Reaksi pertama adalah shock, tidak mempercayai kenyataan. 2. Fase anger. Mulai sadar akan kenyataan, marah diproyeksikan pada orang lain. 3. Fase bargaining, tawar-menawar yang ungkapan secara verbal berupa pengandaian kenapa harus terjadi kepada saya. 4. Fase depresi menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau berbicara atau putus asa, menolak makan, sulit tidur, letih. 5. Fase acceptance, fase penerimaan, pikiran pada objek yang hilang berkurang. Berdasarkan kasus dikatakan pasien yang mengindikasikan penolakan atau tidak percaya terhadap yang sedang dialami, maka pilihan yang tepat adalah fase denial. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di RSJ. Pasien mondar-mandir selama 30 menit sambil memandangi orang lain tanpa berkedip, mengepalkan tangan dan mulut komat kamit. Tiba-tiba ia menarik rambut dan memukul wajah pasien lain yang sedang melintas di depannya. Perawat segera bertindak dengan melakukan pengikatan, restraint dan mengurungnya di ruang isolasi. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat? A. Bantu pasien melupakan marahnya. B. Observasi tingkat kemarahan pasien. C. Ajarkan pasien cara-cara mengontrol marah. D. Kaji kesiapan pasien untuk melepaskan ikatan. E. Bujuk pasien dan ajak untuk mendiskusikan kemarahannya. Jawaban D. Observasi tingkat kemarahan pasien, pembahasan saat keadaan pasien marah dan mengamuk hingga melukai orang lain. Tindakan pertama yang dilakukan adalah menjauhkan dan mengisolasi pasien agar tidak melukai lebih banyak pasien lain. Setelah pasien diikat dan diisolasi, pantau atau observasi kemarahan pasien. Setelah kemarahan pasien menurun, kemudian perawat dapat melakukan tindakan keperawatan. Soal nomor 4 P3K Perawat,
seorang perawat yang bertugas di rawat inap RSJ akan melakukan terapi aktivitas kelompok pada pasien dengan gangguan persepsi sensori, halusinasi pendengaran. Terapi aktivitas kelompok yang akan dilakukan adalah stimulasi persepsi. Apakah tindakan sesi 1 yang akan dilakukan pada terapi aktivitas kelompok tersebut? A. Perawat mengajarkan cara mengenal halusinasi. B. Perawat mengajarkan cara menghardik halusinasi. C. Perawat menganjurkan minum obat secara teratur. D. Perawat menganjurkan melakukan kegiatan terjadwal. E. Perawat menganjurkan bercakap-cakap dengan orang lain. Jawaban A. Perawat mengajarkan cara mengenal halusinasi. Pembahasan. Sesi 1 pada terap aktivitas kelompok ini bertujuan untuk mengenalkan pada pasien tentang cara mengenal halusinasi yang meliputi isi, waktu terjadi, situasi saat terjadi, dan perasaan pasien pada saat terjadi. Soal nomor 5 P3K perawat, seorang pasien perempuan berusia 35 tahun dirawat di RSJ karena di rumah ia sering marah-marah dan mengamuk. Saat ini pasien sudah perawatan hari ke-10 dan keluarganya sudah tahu cara merawatnya. Menurut keluarga bahwa pasien sudah mampu memotivasi dirinya sendiri untuk mengontrol perilaku kekerasannya, apakah indikator keberhasilan asuhan keperawatan yang dilakukan keluarga? A. Keluarga mampu menangani masalah marah. B. Keluarga mampu menangani perilaku kekerasan. C. Keluarga mampu menangani masalah coping tidak efektif. D. Keluarga mampu menangani masalah keperawatan mental. Keluarga mampu mengerti masalah riwayat penyebab, tanda dan gejala. Jawaban A. Keluarga mampu mengerti masalah riwayat penyebab, tanda dan gejala. Pembahasan perawat dalam melakukan tindakan SP pada keluarga meliputi cara seperti mendiskusikan masalah yang dihadapi keluarga dalam merawat pasien, diskusikan bersama keluarga tentang perilaku kekerasan, diskusikan pada keluarga kondisi pasien yang perlu segera dilaporkan kepada perawat seperti melempar atau memukul benda atau orang lain. Latih keluarga merawat pasien dengan perilaku kekerasan. Yang dapat diukur tingkat keberhasilannya adalah keluarga mampu mengerti masalah riwayat penyebab, tanda dan gejala. Perawatan pasien di Rurna hanya mencegah pasien terpapar oleh penyebab kekambuhan penyakit. Soal nomor 6 P3K perawat, seorang pasien perempuan berusia 30 tahun dirawat di RSJ dengan keluhan depresi karena sering diejek tetangganya. Pasien baru menjalani amputasi pada kaki kanannya. Pasien mengatakan bahwa dirinya tidak berguna lagi, malu dengan keadaannya, kontak mata kurang, menyendiri di sudut ruangan. Apa konsep diri pasien yang terganggu? A. Peran. B. Ideal diri. C. Harga diri. D. Identitas diri. E. Gambaran diri. Jawaban A. Gambaran diri. Pembahasan pasien mengalami gangguan pada gambaran diri dikarenakan hilangnya salah satu anggota tubuh pasien akibat amputasi. Gambaran diri adalah sikap atau cara pandang seseorang terhadap tubuhnya secara sadar dan tidak sadar. Sikap ini mencakup persepsi dan perasaan tentang ukuran, bentuk, fungsi penampilan dan potensi tubuh saat ini, dan masa lalu yang secara berkesinambungan dimodifikasi dengan pengalaman baru setiap individu. Pasien mengatakan malu terhadap keadaan tubuhnya merupakan tanda bahwa gambaran diri pasien terganggu. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti ada episode selanjutnya.